Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurahib biqudum Syekhana Ustaz Al-Fadil Sulalat Al-Afadil Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid, matta'ana Allah wa iyyakum bituli hayatih. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tada'afa bin nuzuli. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasla Taha wal batuli. سألت الله أن يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سولي. نطلب من حضرته الفاضل الحبيب أحمد بن حسين أن يكرمنا بالتوصيته المباركة كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله Atakum ahlul Yaman hum aragu afidatan wa alyanu quluban. Al-imanu yamanin wal hikmah yamaniyah. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita Ad-Da'i ilallah Sayyidil Fadil Sulalatil Afadil Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid, yang datang dari negeri Hami Hadramut, yang membawa keberkahan untuk kita semuanya insyaAllah. Masuk di bulan Rajab dengan keberkahan, dua keberkahan, keberkahan bulan Rajab dan keberkahan orang Yaman yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahkan kami dari negeri Syam dan negeri Yaman, dan kita minta beliau juga nanti untuk memberikan tausiahnya sepanjang waktu yang beliau inginkan. Kita persilahkan beliau untuk, dan tadi saya sudah bisik kepada beliau untuk memberikan ijazah juga kepada kita di dalam kitab Safinatun Najah untuk bersambung ke sanad beliau di dalam kitab yang kita akan baca nanti. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW gembiranya kalau datang orang dari Yaman. Rasulullah SAW mengatakan, Atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian orang Yaman. Hum aragu afidatan, mereka orang yang paling lembut hatinya. Al-yanu guluban, paling lembut sanubarinya. Al-imanu yamanin wal hikmah yamaniyah. Iman datang dari negeri Yaman, dan hikmah ilmu-ilmu yang penuh mutiara-mutiaranya juga datang dari Yaman. Mudah-mudahan kita minta beliau untuk memberikan semua yang beliau terima dari guru-guru beliau dalam sanadnya di dalam kitab Safinatun Najah nanti, dan insyaAllah dengan juga ijazah azkar aurat yang beliau dapatkan dari guru kita juga Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, karena beliau termasuk generasi pertama yang menimba ilmu kepada guru yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita persilahkan kepada beliau. Fa alaihi yatafaddal mashkuran majura. Sallu ala nabi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في موائد الرحمة وجمعنا في موائد الصفاء ببركة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اجتمعتم في هذه المائدة المباركة، فنسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله.
Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam perkumpulan yang penuh dengan barakah, di dalam perkumpulan yang dipenuhi dengan kejernihan sanubari. Itu semua berkat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat ini. وكل من حضر منكم بنية صالحة صادقة بينه وبين الله فتح الله له أبواب التوفيق، وفتح الله له أبواب الرحمة، وفتح الله له أبواب الهداية، وفتح الله له أبواب المغفرة، وفتح الله له أبواب الرضوان الأكبر. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang datang duduk hadir di majlis mulia ini membawa niat yang tulus, maka dipastikan orang tersebut akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, akan mendapatkan rahasia-rahasia dari Allah, akan mendapatkan taufik serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. فإنها مجالس مربوطة بالرجال، ومجالس مربوطة بسيد الرجال وسيد أهل الأرض والسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا حاضر هذا المجلس المبارك، أنك في مجلس له رعاية من الله، وفي مجلس له عناية من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فاشكر الله على هذه النعمة الكبرى وعلى هذا التوفيق منه تبارك وتعالى. Sadarkah kita sesungguhnya kita berada di dalam suatu majlis yang memiliki hubungan erat dengan para wali-wali Allah? Sadarkah kita sesungguhnya kita berada di majlis Rasulullah ini, majlis yang mempunyai ikatan kuat bersambung kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung jikalau orang bisa menyambung tali hubungan tersebut untuk sampai kepada Rasulullah. Dengan tulus istiqomah dia duduk di dalam perkumpulan majlis yang mulia ini. في هذه المحاضر المباركة، وهذا مجلسكم خصوصا الذي يعقد في كل أسبوع في هذه الليلة المباركة، كل من حضر بصدق وإخلاص ألبسه الله لباس. هذا اللباس يفخر به الإنسان في الدنيا والآخرة، إنه لباس التقوى. قال تعالى فيه: وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Sadarkah kita sesungguhnya kita berada di dalam perkumpulan yang rutin, berjalan setiap minggunya, yang kalaulah orang duduk di dalam majlis tersebut, di majlis ini, pasti orang tersebut karena kejernihan hatinya Allah akan memberikan mahkota di atas jiwa dan hatinya, sehingga menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. هذا اللباس لا ينزع منك عند الموت. جميع ألبسة الدنيا ستنزع من الواحد منا. هذا اللباس الذي تلبسه لباسك الذي تموت فيه أول ما ينزع من الإنسان، بل أول سنة يسن للميت أن يعمل للميت أن ننزع منه الثياب، أن نخرج منه الثياب التي كان يلبسها. لكن هناك لباس يكون معك في الدنيا وعند الموت وفي القبر ويوم القيامة، إنه لباس التقوى، لباس الاستقامة، لباس الإنابة. Pakaian yang dimaksud daripada mahkota tersebut adalah pakaian dari Allah dalam bentuk ketakwaan seorang mukmin. Jikalau seorang mukmin mendapatkan mahkota tersebut karena ketakwaannya, maka seakan-akan dia menggunakan baju yang namanya baju takwa, baju yang tidak dapat terkoyak sampai kapanpun, baju yang tidak akan tenggal ketika kita berada di alam kubur kita, baju yang akan senantiasa menempel di kulit tubuh kita sampai kita berada di mahkamah Allah, baju yang akan kita pakai sampai kita berada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian tersebut adalah sebaik-baik pakaian, sebagaimana Allah taala berfirman, inna libas khairal libasikum libasut taqwa dzalika khair. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلبسنا هذا اللباس ويكسينا سبحانه وتعالى بحلية التقوى والإنابة.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita pakaian tersebut, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa mendapatkan ampunan, dan dijadikan oleh Allah orang yang sering meminta ampun kepadanya. وأن يبارك لنا ولكم في حضورنا في هذا المجلس. Sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan setiap kita hadir di dalam majlis ini. إن المجلس له بركة كما كان يقول الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رضوان الله. بعض الناس يقول نتبارك نحضر هذا المجلس، لكن ما معنى بركة المجلس؟ كيف الواحد منا ينال بركة المجلس؟ بركة لا إله إلا الله، بركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بركة العلم، كيف الواحد منا ينال هذه البركة؟ Perlu kita ketahui, sesungguhnya perkumpulan majlis semacam ini perkumpulan yang pasti mendatangkan barokah. Sebagaimana pernah diungkapkan oleh seorang yang alim, ahli ibadah, wali Allah, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya majlis-majlis yang penuh sir seperti majlis-majlis seperti ini, majlis mendatangkan barokah kepada orang yang datang kepadanya. Maksud keberkahan ini, keberkahan yang macam apa? بركة هذا المجلس أن يخرج الواحد منا بتوبة نصوح. Berkat yang dimaksud yaitu ketika orang duduk di dalam perkumpulan tersebut, ketika dia bangun, dia pulang, dia menjadi orang yang ahli taubat yang sesungguhnya. ونحن وإياكم في شهر رجب الذي يسمى بشهر الاستغفار. Apalagi kita berada di bulan Rajab, bulan yang dikatakan bulan untuk kita memperbanyak istighfar. كيف حالنا مع الاستغفار؟ Bagaimana hubungan kita saudara dengan meminta ampun kepada Allah dalam bentuk istighfar? جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية أخرى يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. Di dalam Sahihul Bukhari dengan kesahihan tersebut, baginda Rasul salawatu rabbi wassalamu alaih bersabda, tidaklah kurang setiap beliau duduk di dalam suatu perkumpulan 70 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain, istighfarnya Rasul setiap duduk di mana tempat lebih daripada 100 kali istighfar. نحن في حاجة إلى الاستغفار. Kita ini orang yang paling butuh minta ampun sama Allah. لأن الاستغفار مفتاح التوبة. Karena kuncinya taubat adalah istighfar. والتوبة مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. Sementara taubat itu adalah kunci kebaikan kesuksesan dunia akhirat. ما الذي يحجب أكثر الناس عن ربهم تبارك وتعالى؟ Sehingga yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat orang itu lupa untuk bertaubat sehingga ada tabir antara dia dengan Allah? ما الذي يحجبنا عن الوصول إلى الله؟ Apa sih yang menyebabkan kita ini tidak bisa sampai kepada Allah? ما الذي يحجبنا عن مقام الصديقية ومقام الولاية ومقام القرب ومقام حسن المعاملة مع الله؟ Apa yang menyebabkan kita ini memiliki penghalang untuk sampai pada tingkat kejujuran yang hakiki, untuk sampai pada tingkat ma'rifah yang dekat dengan ilahi Rabbi? إنها المعاصي والذنوب. Sebabnya hanya satu, karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. والخلاص من المعاصي والذنوب بكثرة الاستغفار. Sehingga tiada lain solusi bagi orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, hanya satu, banyak-banyaklah minta ampun, istighfar pada Allah. وأخطر شيء على الإنسان قال العلماء هو الإصرار على الذنوب. Saudara, ulama mengatakan sesuatu yang paling membahayakan seorang muslim ketika orang muslim tidak takut berbuat dosa pada Allah. الإصرار على الذنوب هو الحجاب بيننا وبين الله. Senantiasa kita berbuat dosa pada Allah, itu adalah racun yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. حجاب بيننا وبين رسول الله هذه المعاصي والذنوب والإصرار عليها. Sehingga dengan dosa ini hubungan kita dengan Rasul terhijab dan terhalangi. فكيف نجدد التوبة؟ Lalu bagaimana caranya malam ini kita ingin memperbaharui taubat kita pada Allah, ونجدد الأوبة والرجوع إلى الله. memperbaiki hubungan minta ampunnya kita kepada Allah. والتوبة كما قال سيدنا الإمام الحداد، والتوبة الخلصاء أي الخالصة، والتوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنع. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya orang yang betul-betul bertaubat minta ampun kepada Allah, maka pintu taubat tersebut
adalah langkah pertama bagi orang yang ingin menempuh mencari ridhonya Allah Subhanahu wa نسأل taala. الله أن يتوب علينا وعليكم إن شاء الله توبة نصوحا. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertaubat dengan sesungguhnya. كان إذا دخل هذا الشهر المبارك استقبله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الدعاء نبوي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Selalu dan selalu baginda Rasul, jikalaulah mana telah datang bulan yang namanya bulan Rajab, maka beliau menyambutnya dengan doa yang senantiasa beliau baca: Allahumma berkahi hamba di bulan Rajab, sampaikan umur hamba dalam keberkahan pada bulan Sya'ban dan sampai pada bulan Ramadan. وجاء في سنن البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم يوم من رجب يعدل بصوم سنة. Dalam Sunan Baihaqi ditemukan suatu riwayat hadis, baginda Rasul bersabda, barang siapa ia berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, maka dicatat pahalanya seakan-akan dia ibadah puasa selama 1 tahun. إذا تاب الإنسان إلى الله بصدق خفت عليه العبادة، سهلت عليه الطاعة، سهل عليه قيام الليل، سهلت عليه سنة الضحى، وسهل عليه سنة الوتر، وسهلت عليه الصدقة، وسهلت عليه الاستقامة. إذا صدق في التوبة مع الله فتح الله له أبواب الطاعة، فتح الله له أبواب الذكر، فتح الله له سبحانه وتعالى أبواب التقوى. Orang kalau sesungguhnya dia taubatnya betul-betul minta kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut untuk menjadi orang yang selalu menghidupkan sunnahnya Rasul. Menjadi mudah baginya langkah untuk bisa tahajud dibangun di malam hari. Kemudahan Allah berikan kepadanya menjadi orang yang ahli sedekah, menjadi orang yang ahli istighfar, menjadi orang yang ahli sembahyang salat duha. Itu semua kenapa demikian? Dia telah mendapatkan kunci kemudahan berkat taubat yang sesungguhnya. فإن مجلسكم هذا تتنزل فيه الرحمة. Dan sesungguhnya majlis kalian, majlis kita malam ini, sesungguhnya majlis yang senantiasa dihujani rahmat dari Allah. وتتنزل على القلوب الصافية الأنوار من الله تبارك وتعالى. Sehingga turunnya derasnya rahmat tersebut kepada hati-hati yang mendapatkan hidayah. وقلبك هذا هو الوعاء لمعرفة الله. Dan ketahuilah, hati kita ini adalah cermin pandangan Allah Subhanahu wa taala. ولا تحل معرفة الله إلا في قلب طاهر نقي. Dan tidak bisa terpancar cermin sanubari di hadapan Allah sehingga bisa ditatap dan disentuh dengan kasih sayangnya kecuali hati yang telah dia usahakan untuk dibersihkan. وأسست هذه المجالس من أجل تزكية النفوس. Sehingga para guru-guru kita membuat dan membentuk perkumpulan majlis ini untuk satu sebab, yaitu kesucian dan kejernihan من sanubari. أجل طهارة قلوبنا حتى تتهيأ لمعرفة الله. Oleh karenanya bersihkanlah hati kita agar kita menjadi orang yang selalu siap menerima anugerah dari Allah. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di hari di mana tidak ada manfaat keluarga maupun harta kita kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat dan bersih. صاحب القلب السليم لا يعرف الغش ولا يعرف الشحنة ولا البغضة ولا الكراهية لأحد من المسلمين. Oleh karenanya orang kalau punya hati bersih, orang itu tidak mengenal sifat hasud, sifat iri hati, sifat dengki kepada sesama muslim. تريد بركة هذا المجلس، احذر أن تظن أنك أفضل من أحد من الحاضرين. Kalau kita pengen mendapatkan berkah dari majelis ini, ingat, jangan sampai kita bangun dari tempat ini kita merasa diri kita lebih baik dari orang yang ada di majelis itu. تريد بركة المجلس، احذر من الكراهية والبغضاء. Ingin menjadi orang yang mendapatkan berkahnya majelis, hindarilah segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah daripada kedengkian dan lain-lain. ولهذا على الواحد منا في كل ليلة أن يسامح ويعفو ولا ينام وفي قلبه غل على أحد في الشرق أو في الغرب. Oleh karena itu setiap individu yang datang di malam ini, laki perempuan, jangan sampai
malam ini kita istirahat tidur, sementara di hati kita ada satu kebencian atau kedengkian kepada seseorang daripada saudara kita sesama يا muslim. حاضر هذا المجلس هيئ قلبك في هذه المجالس الأسبوعية لرحمة الله تبارك وتعالى. Wahai orang yang hadir di majelis Rasulullah malam ini, laki maupun perempuan, siapkan diri kalian untuk menerima rahmatnya Allah. إنها مجالس أسست على صدق وإخلاص. Karena kita berada di majelis yang dibina oleh orang yang disinari cahaya hatinya dengan ketulusan dan keikhlasan. ورحم الله أخينا الحبيب منذر المساوى مؤسس هذا المجلس وجمعنا الله به في دار الكرامة إن شاء الله. Semoga Allah merahmati Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa yang telah membentuk perkumpulan mulia ini sehingga kita berada di dalam perkumpulan ini. Semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah. وقد عرفنا هذا السيد الحبيب لما جاء في أول دفعة إلى رباط المصطفى عندنا في الشحر. في أول دفعة جاءت إلى شيخنا سيد الحبيب عمر، كان منها هذا الحبيب وأخواننا الحبيب جعفر العطاس وغيرهم، وكان نراه هذا الشاب المقبل على الله من بدايته نرى فيه أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Saya secara pribadi dari kedatangan pertama almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa ke kota Hadramaut bertepatan di Syihir, di mana pesantren yang dibentuk oleh Al-Habib Umar, yaitu beliau Al-Habib Munzir adalah generasi yang pertama masuk di dalam perkumpulan tersebut. Ada di situ juga Al-Habib Ja'far Al-Attas. Saya dari saat itu sudah menyaksikan dan memperhatikan almarhum ini memiliki sesuatu sinar dari Allah Subhanahu wa taala. وأعظم صفة تكرم الله بها عليه هي صفاء السريرة. يوجد العلم كثير في زماننا، حفظ القرآن كثير، الخطابة كثير، وغيرها من الأعمال الصالحات، لكن أعظم شيء وهذا ما أوصى به الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس لتلميذه الحبيب علي بن محمد الحبشي، قال أوصيك بصفاء السريرة، أي صفاء القلب، صفاء الباطن. هذا أغلى شيء ينبغي لكل حاضر هذا المجلس أن يتصف به، صفاء السريرة، صفاء القلب. هذا الذي ذكرناه هو لا يكون في قلبنا بغضة أو شحنة أو غش والعياذ بالله. Hal yang paling menonjol yang saya saksikan dan saya lihat daripada almarhum Al-Habib Munzir, saat itu beliau memiliki sifat daripada kebersihan hati yang sangat hebat, sehingga sangat berbeda di antara lainnya. Ketika yang lain sibuk mencari ilmu, mengutamakan ilmu ini dan itu, saya memperhatikan beliau lebih menghususkan tentang kebersihan hati. Tentang kebersihan hati ini memang hal yang sangat dipentingkan dan diutamakan oleh sejarahnya para wali. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau pernah memberi wasiat kepada muridnya yaitu sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, ilmu yang paling diutamakan adalah kejernihan sanubari, kebersihan sanubari. Karena jikalau mana orang berusaha membersihkan hati sanubarinya, tidak akan ada sifat dengki sesama muslim, tidak akan ada sifat dendam, tidak akan ada sifat buruk sangka atau saling hasut, saling menjatuhkan berkat kebersihan hati sanubari. نسأل الله أن يكرمنا بصفاء السريرة. Kita minta sama Allah, semoga Allah bersihkan hati kita. وينظر إلى قلوب الحاضرين والحاضرات ويملأها بأنوار المعرفة واليقين إن شاء Semoga الله. Allah memberikan pandangan kasih sayangnya kepada saya dan kepada hadirin secara umum. ونسأل الله لا ننصرف من هذا المجلس إلا بمغفرة لجميع الذنوب إن شاء الله. Tidaklah kita bangun dari tempat ini melainkan Allah telah menerima taubat dan kita diberikan ampunannya. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا. Kita minta sama Allah semoga kita menjadi orang yang bertobat dengan sesungguhnya taubat. كما جمعنا الله وإياكم في هذه الدنيا على هذا الخير نجتمع وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. Sebagaimana Allah menakdirkan kita di dunia berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia dan baik ini, semoga nanti di hari kiamat Allah kumpulkan kita di dalam perkumpulan yang semacam ini juga. اللهم شرف هذه العيون بالنظر إلى وجهك الكريم. Ya Allah, muliakan wajah-wajah mereka ini
nanti di hari kiamat bisa memandang zat-Mu ya Allah. يا الله شرف هذه العيون بالنظر إلى وجه نبيك محمد في الدنيا والآخرة. Demikian juga ya Allah, muliakan wajah-wajah mereka, mata-mata mereka bisa memandang wajahnya Rasul di dunia sampai akhirat ya Allah. حضر هذا المجلس وله حاجة نسأل الله أن يقضي حاجته كلها ظاهرا وباطنا. Tidaklah seseorang yang hadir di dalam majlis malam ini memiliki hajat. Ya Allah, kabulkanlah hajat zahir maupun batin yang ada dalam hatinya ya Allah. نسأل الله يسعدنا ويسعدكم في الدنيا والآخرة. Bahagiakan mereka semua yang hadir malam ini di dunia akhirat ya Allah. ونسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا ويبارك في أعمارنا ويبارك في أسماعنا ويبارك في أبصارنا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين، نتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تتوب علينا وعلى الحاضرين هؤلاء توبة نصوحا. اللهم تب علينا وعليهم توبة نصوحا. اللهم تب علينا وعليهم توبة نصوحا. اللهم هذه قلوبنا بين يديك فانظر إليها. هذه قلوبنا بين يديك فطهرها. هذه قلوبنا بين يديك فنقها واملأها باليقين والإيمان والمعرفة والإحسان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الخاتمة. نسألك لنا ولهم حسن الخاتمة. نسألك لنا ولهم حسن الخاتمة. واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا وإياهم رياضا من رياض الجنة. اللهم لا صرفتنا إلا بمغفرة ولا صرفتنا إلا بمعرفة ولا صرفتنا إلا بيقين ولا صرفتنا إلا بإحسان. اللهم هذه أيدينا رفعناها إليك وأنت الكريم المنان. فانظر إلينا في الدنيا وارحمنا في الدنيا وارحمنا عند الموت وارحمنا يوم القيامة. ونسألك الفردوس الأعلى في الجنة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Mari kita baca niat daripada pengajian kita, daripada niatnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wal-ifadata wal-istifada wan-naf'a wal-intifa' wal-hath 'ala at-tamassuk بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة إلى الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat wabil khusus para dewan guru kita dan tetamu kita yang tadi telah memberikan tausiahnya untuk kita, mudah-mudahan semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Tidak keluar kita dari majlis ini melainkan cahaya-cahaya ilmu yang beliau berikan tertanam di dalam hati kita dan membuka jalan kita untuk benar-benar menjalankan apa yang beliau anjurkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh demi menggapai daripada libasut taqwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Amin 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 ya rabbal alamin. Guru kita da'i ilallah Sayyidina akhina al-fadil Sayyidul Wali al-Habib Hud bin Muhammad al-Baqir al-Attas wal Habib Abdul Rahman Basurrah wal Habib Alwi bin Abdul Rahman al-Habsyi wal Habib Muhammad al-Baqir bin Yahya dan tetamu kita Sayyidul Fadil Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid wa Habib Muhammad al-Idrus. Mata'ana Allah wa iyyakum bituli hayatihim. Semoga Allah selalu berikan limpahan barakah, rahmat, inayah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beliau semuanya dan untuk kita yang hadir, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang anak-anak, bahkan yang kita hadirkan di dalam sanubari kita, yang kita niatkan di dalam hati kita, semua keluarga kita, kerabat kita, famili kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Allah kirimkan semua yang turun di malam hari ini dari rahmat, maghfirah, hidayah, taufik, inayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebenarnya saya tidak layak di depan guru saya untuk mengutarakan daripada pengajian kita yang biasa rutin kita baca, tapi beliau tadi perintahkan juga untuk menyambung dari sebagaimana yang biasa kita baca di dalam pengajian kita. Nanti insyaallah tadi saya bisikin lagi, jangan lupa ijazahnya. Dan insyaallah kata beliau nanti di akhir majlis akan beliau sampaikan ijazah beliau, itu insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terima itu begitu, tawadhunya, ngelesnya pinter. Jadi kalau kita enggak sodok-sodok terus, enggak keluar-keluar. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membuka pengajian kita di dalam kitab Safinatun Najah tentang biografi daripada Al-Imam Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair. Kemudian kita buka dengan awal daripada kitab yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rasa Bismillah sudah mulai terasa dalam hati kita, dalam lidah kita, dalam amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Udah diamalin belum? Udah diamalin belum 21 kali Bismillahirrahmanirrahim? Kalau mau jaga diri, nyari tentara, nyari bodyguard mahal. Tapi kalau kita ngamalin kemarin yang kita utarakan dalam pendapat dari Imam Ahmad As-Sawi, siapa orang yang membaca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, Allah amankan dia dari syaitan, Allah amankan rumahnya dari maling, Allah amankan dari mati mendadak dan semua bahaya-bahaya yang lain. Mudah enggak? Kira-kira ada yang ngamalin enggak? Ilmu enggak diamalin enggak berbuah-buah loh. Ini kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah kasih taufiknya kembali untuk kita semuanya.
hidayahnya kembali, semangatin. Kita tadi diajak untuk benar-benar niat pasang benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil semua keberkahan yang turun di majelis kita ini. Terutama yang kemarin juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala keberkahan daripada bulan Rajab yang penuh dengan berkah yang diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita awalin dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, 21 kali. Rasain Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wiridan itu. Dalam riwayat Ibn Mas'ud, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim 20 kali. Menjadikan juga wiridnya kemarin Imam Al-Ghazali. Dalam setiap habis sembahyang fardu dia membaca Bismillahirrahmanirrahim 20. Mudah-mudahan jadi wiridan kita juga ya. Nanti ijazahnya beliau yang bagian ijazah. Kalau kita bagian nyampein aja deh. Nanti kita minta pada beliau untuk memberikan ijazah kepada kita. Dan Bismillahirrahmanirrahim termasuk akhlak dari Allah Subhanahu wa taala yang memulai kitabnya Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah juga perintahkan kita, anjurkan kita membaca takhallagu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita juga mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Samir menambahkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ini juga diriwayatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Ibn Majah dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan kullu amrin libalin la yubda'u bilhamdillahi rabbil alamin, atau bilhamdalah di dalam riwayat yang lain, fahuwa aghta wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajzam. Ada dua riwayat yang saling bertautan makna dan lafadznya. Yang kemarin lafadznya bil basmalah, yang sekarang dengan hamdalah. Yang kemarin riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan ini riwayatnya Ibn Majah. Yang pertama riwayatnya lebih sahih daripada yang kedua. Riwayatnya riwayat hasan, tapi kata ulama bisa digabung. Yang pertama yang asal, yang kedua ikutan tambahan. Yang pertama hakiki, yang kedua idhafi. Jadi kita boleh mulai dengan hamdalah, boleh juga kita mulai dengan bismillah, tapi yang lebih utama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dan alhamdulillah ini, alhamd lugatan ats-tsana, dalam bahasa Arab punya makna pujian. Nah, pujian ini ada empat macam. Hamdul hadithi lil gadim, itu pujian dari makhluk kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang baharu kepada zat yang gadim, yang tidak ada awalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian hamdu gadimin li gadimin, pujian Allah kepada zatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Ada pujian dari Allah kepada hambanya, dipanggilnya hamdu gadimin li hadith. Seperti pujian Allah kepada Sayyidina Daud, ni'mal abdu innahu awwah, sebaik-baik hamba yang selalu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pujian Allah kepada hamba-hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu juga pujian Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian pujian hadits li haditsin, hamdu haditsin li haditsin atau madah, pujian dari makhluk ke makhluk.
Kita muji sesama kita, si fulan baik, si fulan dermawan, si fulan masya Allah pinter, si fulan cerdas. Itu namanya hamdu hadithin li hadis. Kemudian rukunnya, karena kita bicara fikih, kita bicara ini aja dah, definisi-definisi dan rukun-rukunnya saja, juga waktunya juga mepet. Rukunnya, kalau kemarin rukun basmalah ada 5, sekarang ada 4. Kenapa ada 4? Kata ulama, man kana asluhu sunnah fala ta'tarihil ibahah. Asal sesuatu kalau dasarnya sunnah, maka enggak ada diikutin lagi hukum boleh, hukum mubah. Nah, ini hamdalah asal usulnya sunnah Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak ada kaitannya dengan hal yang dibolehkan. Kalau bismillah dengan hal yang boleh, tidur baca bismillah boleh, bagus. Makan boleh, bagus. Bahkan kalau dia dianggap penting oleh agama, jadi sunnah kemarin. Kalau hanya mindahin barang kemarin, bismillahirrahmanirrahim, dari satu tempat ke tempat yang lain kita baca bismillah, itu boleh-boleh aja. Tapi nggak ditekankan oleh syariat kita, nggak dianggap penting orang mindahin barang doang. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan walaupun dia boleh tapi dianggap penting oleh agama kita, maka hukumnya menjadi sunnah. Yang pertama wajib hamdalah. Atau ulama wajibnya kapan? Ketika khutbah Jumat. Jadi kalau ada khotib khutbah Jumat nggak pakai hamdalah, suruh turun aja deh. Mesti diganti. Karena apa? Khutbahnya nggak sah. Langsung la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin misalkan. Atau subhanallah, atau tabarakallah, nggak pakai hamdalah, nggak ada hamdalahnya, nggak sah dia punya khutbahnya. Kenapa? Karena rukun khutbah yang pertama adalah mengucapkan hamdalah. Yang kedua sunnah. Nah, sunnah tadi sama seperti basmalah, kullu amrin dzibal, setiap urusan yang dianggap penting, oleh agama kita, kalau kita baca dengan hamdalah, maka itu sunnah. Dan afdalnya hamdalah, sebagian daripada ulama Syafi'iyah mengatakan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu yang terafdal. Itu yang paling afdal. Makanya disunnahkan oleh yustahabu di tadrisin mudarrisin wa qiraatul kutub al-fiqh wal hadis wa ghairiha an yabda bil hamdalah. Kata Imam Nawawi, dianjurkan untuk orang yang ngajar, orang yang baca-bacaan kitab, baca hadis fikih, mulai dengan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang dianjurkan oleh Imam Nawawi adalah wa ahsanuha alhamdulillahi rabbil alamin. Yang paling baiknya yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pendapat Al-Imam An-Nawawi yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kashifatus Saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibn Majah juga dari Sayyidatna Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan-kenikmatannya sempurnalah segala kebaikan-kebaikan amal-amal saleh. Wa idza ra'a ma yakrah, dan apabila melihat yang dia enggak suka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min fi'li ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala keadaan, wa a'udzu bihi, dan aku berlindung dengannya, min fi'li ahlin nar, dari perbuatan penduduk ahli nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngamalin, lihat yang enak-enak, yang indah-indah, yang nyenengin hati, baca tadi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau niat yang enggak enak, yang pegelin hati, baca
alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu bihi min fi'li ahlin nar. Hafal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baca, udah diajarin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang keduanya, alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu bihi min fi'li ahli nar. Gampang ya. Saya kasih yang gampang-gampang aja, yang ringkes-ringkes saja. Yang ringkes saya nggak diamalin, apalagi yang panjang-panjang. Mudah-mudahan Allah kasih taufiknya lagi sama kita semuanya. Ini Rasulullah senang membacanya. Membaca daripada doa tadi yang diajarkan oleh beliau langsung kepada Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian kita memahami makna al-hamd. Dikatakan oleh ulama, al-hamd ats-tsana'u bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyari ma'a jihati at-ta'zim wat tabjil fi muqabalati ni'matin aw la. Kata hamd ini di dalam pengertian fikihnya adalah pujian dengan lisan, pujian dengan ucapan. Alal jamilil ikhtiyari, kepada zatnya Allah yang indah, ma'ajihati ta'zimi wat tabjil, disertai pengagungan di dalam hati dan penghormatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, fi muqabalati ni'matin aula, baik diberikan nikmat atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap terus kita ngucapin kata alhamd kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang paling berhak untuk pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam istilah definisinya, fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kauni hamidan min haitsu kauni hamidan wa ghairi. Kerjaan yang didasari yunbi'u an ta'zimil mun'im, yang mengabarkan perbuatan tersebut memberitakan dari pengagungan kepada zat yang memberikan nikmat kepada Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, alal hamidi wa ghairi, kepada orang yang memujinya dan yang lainnya juga. Yang enggak muji juga dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nikmat. Imma bil lisan au bil janan au bil arkan, baik itu pujian dengan lidah atau dengan hati atau dengan seluruh tubuh kita, menyatakan kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita tersebut. Jadi ini lebih luas lagi maknanya, lebih besar lagi pengaruhnya. Kalau kita melakukan semua aktivitas kita, kita merasakan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dengan kita mengucapkan hamdalah dengan lisan kita, hati kita juga mantap bahwa kita yakin bahwa tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketaatan kita tunjukin dengan tubuh kita, bahasa tubuh kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memuji kecuali kepada Allah. Lillahi, untuk Allah, segala puji untuk Allah. Rabbi, Rabb di dalam Buqyah Al-Mustarsyidin mempunyai makna 13. Cuman di sini kita pakai Al-Khaliq aja deh, yang umum diartikan di dalam bahasa Indonesia. Ada maknanya Al-Khaliq, ada maknanya Al-Mudabbir, ada maknanya Al-Mutasarrif, ada maknanya Sahib, ada maknanya Malik, dan yang lain-lainnya ada 13. Tapi yang umum diartikan di dalam bahasa Indonesia maknanya Khaliq, pencipta. Al-Alamin, jamak dari kata alam. Ini di dalam bahasa Arab adalah kata jamak yang lebih sedikit maknanya daripada kata tunggalnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan dikasih teka-teki, ada bahasa, satu kata di dalam bahasa Arab
yang kata jamak lebih luas maknanya daripada kata tunggalnya lebih luas daripada kata jamaknya. Kata alamin jamak dari kata alam. Al-alam maknanya ma siwallah. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Tapi al-alamin dikatakan al-inis wal jin wal malaikah. Manusia, jin dan malaikat. 3 aja. Jadi pencipta alam semesta dengan makna mufradnya atau dengan makna khususnya adalah 3 jenis dari makhluk Allah, al-inis wal jin wal malaikah. Manusia, jin dan malaikat. Jadi yang wajib dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu pencipta alam semesta. Hanyalah Allah segala pujian yang kita berikan untuk Allah saja. Pantasnya adalah milik Allah saja. Dengan tadi insyaallah apa yang kita dapetin dari tausiah guru-guru kita nanti juga itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang patut kita ucapin alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan ilmu kepada kita. Nanti insyaallah kita sambung lagi di dalam minggu yang akan datang di dalam makna salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai daripada pembukaan kitab. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat selalu untuk kita dan bisa kita amalin. Yang sedikit tadi kalau diamalin pasti hebat di dalam diri kita faedahnya, pengaruhnya, keberkahannya, nurnya, sirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu taufik yang seluas-luasnya, dayah yang seluas-luasnya, inayah yang seluas-luasnya, riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ditutup dengan zikir jalalah sebagaimana biasa. Tadi Habib Bagir minta Habib antum aja yang zikir jalalah, ana grogi, biarin. Habibnya enggak ngerti bahasa Indonesia. Baca aja doanya. Alayya tafaddal mashkuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankarna min dhulumatil jahli wa dayajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'du. Yang kita hormati guru-guru kita yang hadir bersama, tamu kita yang kita ucapkan selamat datang, Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid, kita doakan semoga diberikan panjang umur, sehat afiat. Hadir bersama Al-Habib Abdurrahman Basurah, semoga diberikan panjang umur, sehat afiat. Habib Hud bin Muhammad Bagir Atas, semoga diberikan panjang umur, sehat afiat. Habib Muhammad Al-Idrus dan guru kita Al-Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Atas, Habib Alwi bin Abdurrahman Habsyi dan para habaib yang lainnya hadir bersama. Orang tua kita, guru kita Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid, semoga semua guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat afiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit kalau boleh melanjutkan, beberapa minggu yang lalu kita menguraikan tentang bagaimana caranya menguatkan cahaya yang masuk ke dalam hati kita. Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir, cahaya yang dalam hati akan semakin kuat. Begitu juga yang kedua adalah berfikir tentang segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita berfikir setelah kehidupan kita ini kita akan kembali kepada Allah. Semua yang ada dalam sisinya Allah Subhanahu wa taala itu yang harus menjadi bahan pemikiran kita, bahan introspeksi diri kita. Semua dari kita akan mati. Selesai waktunya di dunia. Karena kita hidup di dunia punya batasan.
Ya, nggak lebih dari batasan kita. Ada seseorang profesor mengatakan, kadang kalau ilmunya sudah terlalu banyak, karena kita punya akal tuh ada wadahnya, kalau udah penuh ilmunya luber. Ini profesor bilang, katanya manusia nanti tahun 2020 sudah bisa hidup selamanya, nggak mati-mati lagi. Ya, ini pinter tapi keblinger sedikit ya, nggak pakai iman. Ya, pinter, hebat, ilmuwan luar biasa, tapi ya luber wadahnya karena pemikiran kita punya batas. Semua dari kita pasti mati, tapi yang menjadi pertanyaan, kita berpikir apa yang ada dalam sisi Allah, bagaimana yang akan kita bawa ketika mati. Bagaimana ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita akan melalui banyak perjalanan. Kita meninggal dunia, setelah meninggal dunia kita akan dikuburkan. Setelah kita dikuburkan, kita akan sendiri di dalam kubur. Tidak ada yang mau menemani kita. Sampai detik ini nggak ada orang mau nemanin seseorang yang telah meninggal dunia di kuburnya, nemenin ada? Ngajiin iya, doain iya, tapi nemenin gitu di dalamnya ada nggak? Nggak ada. Sendirian kita bakal ditanya sama malaikat munkar nakir, bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini disebut namanya rumah masa depan yang sekarang lagi kita bangun. Bukan rumah untuk kita tinggalin di dunia, enggak. Rumah masa depan kita dimulai setelah ajal kita diambil oleh Allah. Kalau kita sudah meninggal dunia, baru kita mulai rumah masa depan kita. Adapun rumah di dunia udah selesai. Kalau kita meninggal jadi ahli waris yang dapetin. Tapi kita bangun rumah masa depan yang bakal kita lewatin. Bagaimana nanti kita akan dibangkitkan, berkumpul di padang mahsyar, menemui hari perhitungan. Bagaimana nanti kita bisa atau tidak bisa melalui jembatan As-Sirat, selamat atau tidak selamat dalam langkah kita. Ini harus menjadi bahan pemikiran kita. Kenapa kita disuruh berpikir tentang ini? Karena berpikir tentang ini semua menguatkan cahaya hati, sehingga kita takut kepada Allah, rajin ibadah, kuat. Ya, orang kalau berpikir mati udah nggak kepingin apa-apa. Orang kalau sudah berpikir mati, kadang-kadang makan pun tidak nafsu. Apalagi kalau kita tahu kita matinya cepat, nggak lama. Apa nafsu kita makan? Mungkin kalau ada orang dikabarkan malam ini kamu mati, udah hari ini kita nggak makan, tinggal nunggu kematian. Kematian pasti datang. Makanya kita harus berpikir segala sesuatu yang ada di sisi Allah setelah kita di sini. Mohon maaf, bukan kita takut mati, enggak. Mati semua bakal datang kepada kita. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, al-mautu atin an garib kullu lahu minhun nasib. Semua orang bakal dapat bagian dari kematian, ada bagiannya. Makanya Sayyidina Khalid ibn al-Walid mengatakan, in lam yamut bi sayfi falyamut bi ghairihi, tanawwa'atil asbabu fal mautu wahid. Kata Sayyidina Khalid ibn al-Walid, kalau aku enggak mati karena goresan pedang, aku pasti mati karena yang lainnya. Sebab mati banyak, berbeda-beda, bermacam-macam, tapi yang namanya mati tetap satu, mati. Apa ada beda nama mati? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Apa maksudnya keyakinan? Kematian, itulah yang paling yakin. Bukan kematian yang kita takuti, tapi yang perlu kita takuti apa yang akan kita bawa sampai kita mati. Berapa banyak dosa yang akan kita bawa sampai kita mati, itu yang harus menjadi bahan pemikiran kita. Waktu kita lewati 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang umur kita 20, 30, 40, 50 tahun. Tapi apa yang kita introspeksikan? Apa yang kita pikir? Apakah kita pernah berpikir apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang hanya berpikir untuk dunia, raih dunia, umur saya 20, saya mesti punya mobil, saya mesti punya rumah. Itu semua bakal datang kalau kita usaha, kita giat, kita kerja. Tapi yang harus lebih kita pikirkan lagi, setelah kita mati apa yang bakal kita bawa? Karena mobil, rumah, semua nggak akan kita bawa.
Banyak orang hanya berpikir pakaian besok, makanan apa, apa nih yang enak, ini semua yang dalam pemikiran kita. Maka kalau kita cuma berpikir tentang ini, harga hidup kita murah di sisi Allah. Karena Allah nggak ciptain kita buat pakaian, Allah nggak ciptain kita buat rumah, Allah nggak ciptain kita buat punya mobil, Allah nggak ciptain kita buat, tapi kita diciptain oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Supaya kelak ketika kita meninggal dunia, kita membawa kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita termasuk orang-orang yang sukses dalam perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi bahan renungan. Kita semua bakal mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita sebelum kita mati. Sekarang dan sebelum kita mati, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Hutang kita dilunasi oleh Allah. Hutang sama manusia, hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Wahai Allah yang mengumpulkan kami di tempat yang mulia ini, wahai Allah yang mengumpulkan kami di tempat yang tercurah rahmat-Mu, kami berkumpul karenamu. Tujuan kami Engkau, maksud kami Engkau, harapan kami Engkau, pandangan kami hanya tertuju padamu ya Allah. Kami memohon, kami meminta, kami mengemis pengampunan-Mu di bulan yang mulia ini. Kami meminta pengampunan-Mu ya Allah sebelum ajal menjemput kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, karena pengampunan-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Jika dosa kami bagaikan butir, pengampunan-Mu lebih luas dari itu. Jika dosa kami bagaikan tumpukan gunungan, kami yakin pengampunan-Mu lebih luas dari tumpukan gunungan ya Allah. Pengampunan-Mu tidak ternilai, pengampunan-Mu tidak terjumlah. Pengampunan-Mu lah yang kami harapkan ya Allah. Ampunilah kami di bulan yang mulia ini. Sucikan kami dari setiap dosa. Rajab menyambut kami dan kami masih berlumur dosa. Jangan sampai lumuran dosa itu masih ada di dalam diri kami ketika kami menyambut bulan suci Ramadan. Ya Allah, orang tidak bisa masuk di dalam solatnya kecuali dia setelah bersuci. Jangan sampai kami tidak masuk dalam bulan Ramadan karena kotoran dan dosa-dosa kami ya Allah. Sucikanlah kami dari dosa, sucikanlah kami dari maksiat, sucikanlah kami dari kegelapan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Kau yang melihat kami bermaksiat, Kau yang mengetahui kami melakukan dosa, namun Kau selalu menutupi keburukan kami. Maka ya Allah, mulai malam ini hapuskanlah keburukan kami, sucikan diri kami, ampuni dosa kami, jaga sisa umur kami ya Allah. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari dosa. Kami takut dengan dosa-dosa ini jika kami bawa sampai kami mati ya Allah. Kami khawatir dosa ini akan terbawa sampai mati. Kau tidak memberikan pengampunan-Mu, Kau tidak memberikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Maka hancurlah kami,
Buruklah kami jika membawa dosa ini sampai matinya kami. Ampunilah ya Allah. Kami mengemis pengampunan-Mu, kami merintih pengampunan-Mu, kami memohon pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami takut dengan neraka-Mu, kami tidak sanggup dengan azab api neraka-Mu. Kami menginginkan surga-Mu, namun kami tahu kami tidak pantas dengan lumuran dosa, dengan segala keburukan yang kami lakukan. Namun Kau tidak pernah menolak siapapun yang meminta padamu, siapapun yang memohon padamu. Jangan tolak kami ya Allah, jangan tolak kami ya Allah, jangan tolak kami ya Allah, jangan tolak kami ya Allah. Kami hamba-Mu, kami hamba-Mu, kami umat Nabi-Mu, kami umat Nabi-Mu. Jangan tolak kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Rabbi ighfir li warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfir li warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfir li warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum datangnya kematian, dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, para jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk tanggal 5 Mei insyaallah peringatan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Istiqlal yang akan dihadiri oleh putra guru kita Habib Salim bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. InsyaAllah tanamkan niat dari sekarang biar kita bisa hadir, InsyaAllah. Dan juga tolong para jamaah, siapa yang mau membantu perjuangan untuk event akbar malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, bisa untuk menjadi kru majelis Rasulullah SAW untuk membantu di dalam acara event akbar, bisa temui saudara Baihaqi atau kita biasa memanggil saudara Babai. Nanti insyaallah beliau buka pendaftaran siapapun yang mau bantu. Ya, saya semua nih butuh kru banyak. Kalau majelis saja mungkin menghabiskan kru 300 sampai 400. Kalau event butuh krunya lebih banyak lagi, bisa 2000 krunya. Karena untuk mengatur jamaah biar tertib, biar rapi insyaallah. Jadi para jamaah yang mau jadi kru nanti bisa datang kepada saudara Baihaqi di belakang, nanti ada. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullah khairul jaza kepada guru kita Habib Muhammad Bagir. Kita kembali minta ijazah dari guru kita Al-Habib Ahmad bin Husain Aidid dalam kitab ini. Dulu saya dengan Habib Munzir, dengan tilmid beliau, murid-murid beliau, diajak ke semua guru-guru, diterima oleh guru mulia kita Habib Umar untuk ambil ijazah sebelum mulai belajar. Jadi kemarin kita dapat dari Habib Abdurrahman Basura, sekarang insyaallah kita dapat juga dari Habib Ahmad bin Husain dalam kitab ini. Mudah-mudahan keberkahannya ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama ajazuna masyayikhana, la siyama syekhana الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وغيرهم من المشايخ، أجزناكم نيابة عنهم في كتاب الذي تقرؤوه هذا في سفينة النجاة، وأيضا فيما جمعه شيخنا سيد الحبيب عمر
من أذكار ساداتنا البعلوي وغيرهم في خلاصة المدد النبوي أجزناكم نيابة عن شيخنا الحبيب Qabilnal ijazah. Kita katakan bareng-bareng, qabilnal ijazah. Alhamdulillah, bertambah lagi tali kita bersambung dengan daripada pengarang Syekh Salim bin Abdullah bin Smir. Kita minta penutup pembacaan doa maulid kepada guru kita Habib Abdurrahman Basuran, nanti talqin dipimpin oleh Habib Hud. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عن عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم نسألك من كل خير أحاط بعلمك بالدنيا والآخرة نعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك بالدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سور صلى